Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Erlina dengan NIM belakang 084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS saya dengan mata kuliah Kekuatan Politik Indonesia. Dan saya mengambil tema mengenai media sebagai kekuatan politik Indonesia dengan judul Relasi Kuasa antara Pemilik Media dan Kepentingan Politik. Jadi, media ini tuh hadir sebagai sumber informasi yang diterima oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah masa reformasi, media itu cukup mengalami perubahan yang signifikan. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers itu sangat dibatasi. Berbeda dengan masa reformasi yang sekarang sudah ada kebebasan pers, tetapi tetap ada kode etik yang menaungi media tersebut agar tidak terjadinya penyimpangan. Dan juga di sini dapat dikatakan bahwa media ini tuh sebagai kekuatan politik Indonesia karena dengan adanya media seharusnya tuh bisa menjalankan sistem demokrasi. Negara kita itu kan menganut sistem demokrasi. Nah, seharusnya dengan ada media kita tuh dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Kita juga bisa untuk berpartisipasi dalam media tersebut. Dan seperti yang kita ketahui juga, media sekarang kan sudah banyak tuh sumber-sumber berita-berita politik. Nah, jadi kita sebagai masyarakat itu kan harus membaca sumber-sumber di media tersebut mengenai tentang berita perpolitikan agar masyarakat itu tuh tidak apatis. Nah, jadi tugas media itu tuh harus menampilkan suatu pemberitaan yang berkualitas lah, dan juga tidak menyebarkan hoax. Jadi berita yang ditayangkan di media itu tuh harus aktual dan terpercaya agar masyarakat tuh menerimanya dengan baik gitu, tidak ada penyimpangan di dalamnya atau tidak menguntungkan salah satu pihak saja di media. Namun, fungsi dari media itu seakan-akan telah terganti karena adanya konglomerasi media. Konglomerasi media itu merupakan suatu kekuatan besar yang bergabung menjadi satu kesatuan, dan mereka itu bisa untuk mengendalikan suatu media. Bahkan kepemilikan media itu tuh dimiliki oleh seorang aktor politik. Nah, jadi sangat mudah sekali dia untuk gimana ya, kayak mempengaruhi persepsi masyarakat tuh agar dia tuh bisa menimbulkan citra positif di lingkungan masyarakat. Di Indonesia terdapat 12 media besar yang mengontrol kanal media. Nah, jadi dari 12 kelompok ini mereka melakukan mengontrol seperti kayak penyiaran, media daring maupun media cetak. Nah, jadi hal ini tuh berakibat pada industri media yang hanya mendorong kepentingan kapitalis, bukan kepentingan masyarakat. Nah, seharusnya media hadir ini kan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, tapi justru malah untuk menguntungkan kapitalis. Nah, bahkan dari ke-12 media ini, 8 diantaranya pemilik medianya tuh merupakan aktor-aktor yang tidak asing atau aktor-aktor politikus maupun pejabat. Akan menyebutkan 8 pemilik media yang pemiliknya tuh merupakan tokoh politik. Yang pertama itu ada Viva Group, itu dimiliki oleh Abu Rizal Bakri. Dan beliau itu memiliki stasiun televisi Antv dan TV One. Media Group dimiliki oleh Surya Paloh, adapun stasiun televisinya yaitu Metro TV. Dan adapun MNC Group itu dimiliki oleh Haritano Sudibyo. Beliau tuh memiliki MNC Group dan stasiun televisi itu RCTI, Global TV, MNC TV yang dulunya TPI. Dan ada Trans Corporation yang dimiliki oleh Hairil Tanjung, yaitu memiliki stasiun televisi Trans 7 dan Trans TV. Dan yang terakhir ada Jawa Post Group yang dimiliki oleh Dahlan Iskan, itu memiliki beberapa stasiun televisi lokal. Media itu kan seharusnya independen ya, seharusnya berdiri sendiri. Namun dengan adanya kehadiran konglomerasi media, jadi independen dari media ini tuh patut dipertanyakan gitu. Nah, apakah dengan adanya kepemilikan media dari para aktor politik itu dapat menggulingkan demokrasi atau justru malah memperkuat demokrasi? Nah, jadi media pun ada hubungannya dengan demokrasi. Berdasarkan analisa saya di sini, justru dengan adanya konglomerasi media ini tuh dapat memperparah demokrasi karena
seperti yang kita ketahui bahwa terdapat contoh case kontemporer yang kemarin kan baru saja melaksanakan pemilu 2024. Itu masih ada terjadi pelanggaran di media ya. Contohnya itu ada kemarin kan Surya Paloh itu kan mengusung kandidat Anies Baswedan. Nah, Surya Paloh ini juga kan memiliki media grup dengan stasiun TV Metro TV. Nah, pada pemberitaan di Metro TV itu cenderung menampilkan kandidat Anies Baswedan saja. Jadi di TV-an tersebut pemberitaannya itu hanya citra positif dari kandidat Anies Baswedan. Jarang sekali untuk membahas kandidat-kandidat yang lainnya. Hal serupa juga terjadi di MNC Group yang dimana Haritanu Sudibyo itu pemilik ketua umum partai Perindo itu kan berkoalisi dengan Prabowo. Nah, jadi di MNC Group ini yang stasiun TV-nya MNC TV, RCTI itu tuh pemberitaannya tuh hanya tentang Prabowo Gibran gitu kan. Jadi di sini tuh ada ketidakseimbangan dengan paslon-paslon yang lainnya. Di sini juga ada bahwa konglomerasi media ini kan gimana ya, si konglomerat itu sebagai penguasa media yang untuk merubah perspektif atau pandangan masyarakat. Terus hal serupa juga terjadi di FIFA Group yang dimana dimiliki oleh Abu Rizal and Brother yang sekarang dimiliki Abu Rizal Bakri ya. Dimana dengan stasiun TV-nya Antv dan TV One. Jadi pemberitaan di stasiun televisi tersebut condong kepada Prabowo Gibran. Nah, jadi di pemberitaan tersebut masing-masing mencirikan citra positif dari si kandidatnya. Tujuannya agar mempengaruhi masyarakat untuk memilih paslon-paslon yang diusungnya tersebut. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya konglomerasi ini mereka tuh dapat menguasai seluruh elemen media ya, yang seharusnya media itu hadir untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi media ini kan harus independen. Namun dengan hadirnya konglomerasi media ini, keindependenan dari media ini tuh perlu dipertanyakan gitu ya. Nah, karena di Indonesia sendiri pun memiliki 12 media grup besar ya, dan 8 di antaranya itu pemiliknya seorang tokoh politik atau seorang yang tidak asing gitulah, istilahnya orang yang punya nama. Jadi mungkin mereka bisa saja mengontrol media di Indonesia ini untuk menayangkan berita-berita yang baik yang menguntungkan dari si pemiliknya. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kalaupun ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian saya, kesalahan dalam data-data yang saya sampaikan, saya mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.